Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dia Disriata, NPM 1917051009. Di sini saya akan menjelaskan tentang konteks free grammar. Sebuah tata bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Contohnya pada aturan produksi dengan A menuju ke ini beta. Batasannya hanyalah ruas kiri A adalah sebuah simbol variabel. Contoh aturan produksi yang termasuk CFG ini atau konteks free grammar ini dengan B sama dengan menuju ke C, D, E, F, G, D, B, C, D, E. Pohon penurunan atau derivation tree atau parse tree. Untuk menggambarkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal, setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal, sampai tidak ada yang belum tergantikan. Contohnya, ini terdapat pada konteks free grammar dengan aturan produksi sebagai berikut dengan simbol S. S, di mana S ini A, kecil A, B, A, B, 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 A, vertikal bar, lambda. Nah, gambarnya seperti ini. Pohon penurunannya seperti ini. Derivation, leftmost derivation, rightmost derivation. Suatu penguraian atau penurunan dikatakan leftmost derivation bila setiap tahapan penurunan variabel atau non-terminal terkiri yang diuraikan. Rightmost derivation. Apabila setiap tahapan penurunan variabel atau non-terminal paling kanan yang diuraikan disebut rightmost derivation. Contohnya dengan G di sini, ABS, ada AB, ada SP, dengan aturan produksi P, tik 2 SAB, sehingga A, AAA, vertikal bar lambda B, BB, vertikal lambda. Leftmost derivation untuk menghasilkan string A, AB, di mana S ini mengarah ke AB, sehingga AB ke AA, AB, AB ini ke AAAB, AAAB ini ke AA, BB, dan AAB. Rightmost derivation-nya untuk menghasilkan string AAB ini seperti S, AAB menujunya ke ABB dengan AA, ABB dengan AA, AB dengan menuju AAB. Rightmost derivation-nya untuk menghasilkan string AB bisa dilihat di sini. Lalu ada parsing dan keanggotaan. Untuk menentukan apakah string W berada di L atau G dengan cara secara sistematis, membangun semua kemungkinan penurunan dan mencocokkan hasilnya. Apakah ada yang sama dengan string W atau disebut dengan exhaustive search parsing. Parsing adalah proses pembacaan string dalam bahasa sesuai konteks free grammar atau CFG tertentu. Dengan proses ini, kita harus mematuhi aturan produksi dalam konteks free grammar atau CFG di sini. Contohnya, kita menentukan apakah string AB berada pada bahasa yang dibentuk oleh grammar dengan aturan produksi S, SS, vertikal bar ASB, atau ini bisa mutlak BSA, mutlak lambda. Untuk penguraian pertamanya bisa dilihat sini dengan S, dia SS, S ini ASB, S BSA, S lambda. Penguraian pertama tersebut bentuk yang satu A ini ada S, SS, SSS. Nah, bisa kita lihat di sini sampai dengan 1D. Untuk penguraian 2 membentuk S, ASB, ASSB, dan masih banyak lagi di sini sampai dengan 4 ya ini di sini. Dengan sehingga penguraian nomor 3 dan 4 tidak perlu dilanjutkan. Lalu ada ambigiatus. Jadi bila terdapat lebih dari suatu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu string, paling sedikit ada 2 pohon. Misalkan terdapat tata bahasa sebagai berikut,
S dia SS mutlak A, SB mutlak lambda. Untuk memperoleh untaian AA, BB bisa terdapat dua cara penurunan sebagai berikut. Nah, pohonnya bisa kita lihat di sini seperti ini. Penyederhanaan tata bahasa bebas konteks atau free grammar. Tujuannya untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Dengan contoh yang pertama ini ada S, AB mutlak A aturan produksi S dengan AB tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Lalu ada contoh duanya di sini yang seperti ini, sehingga ini memiliki kelemahan terlalu panjang jalannya, padahal berujung pada S, dan A ini pada produksi DA juga menyebabkan kerumitan. Cara penyederhanaan dengan penghilangan produksi atau useless dengan tidak berguna. Penggantian yang pertama ada penggantian produksi unit dan penghilangan produksi ini. Penghilangan produksi useless. Produk useless didefinisikan sebagai produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan atau berlebih atau rangkap. Contohnya ada di sini S asa, mutlak ABD, BDE, A, ADA, B, BBB, mutlak A. Sehingga simbol variabel A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal sehingga bisa dihilangkan. Konsekuensinya dengan aturan produksi, SABD tidak memiliki penurunan. Dengan penyederhanaannya menjadi seperti ini. Nah, penggantian produksi unit. Produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan A, B dengan C, D, keberadaannya membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tak perlu. Penyederhanaan dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. Contohnya bisa dilihat di sini ya. Dilakukan pergantian berurutan mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju penurunan terminal-terminal. Sehingga aturan produksi setelah penyederhanaannya menjadi seperti ini. Ada penghilangan produksi ini di mana dalam bentuk A atau bisa dianggap sebagai produksi kosong atau empty. Penghilangan produksi empty dilakukan dengan melakukan pergantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi empty atau bisa disebut nullable. Prinsip penggantiannya bisa dilihat dengan adanya kasus berikut ini. S jika B, C ada sehingga empty ini A nullable serta A empty satu-satunya produksi dari A, maka variabel A bisa ditiadakan. Hasil penyederhanaan tata bahasa bebas konteks menjadi S, B, C, D. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.